Indonesia jauh lebih siap ya. Secara umum Indonesia jauh lebih siap dibanding Malaysia. Kenapa? Ya, pertama tadi tidak ada boikot-boikotan. Jadi saya rasa kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada. Jadi tentu ya biasa saja kita melakukan sosialisasi dan perlu diketahui kita tidak akan pernah goyang mengenai itu. Ya, kalau kita harus punya pilihan hidup ini, jadi kita juga harus tegas, kita nggak mau didikte. Jadi orang suka bilang karena seolah-olah presiden mau diatur, sama sekali tidak pernah. Setiap negara itu berhak mensejahterakan rakyatnya, dan kita tahu bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan alam yang ada di negara kita Indonesia ini masa tidak boleh kita pakai untuk mensejahterakan rakyat kita. Sekitar 1 bulan terakhir pemerintah sudah memperketat ekspor dari 18 turun ke 16. Itu sudah menjadi pertanda. Yang kedua, kita sudah mengantisipasi serapan domestik B35 di Februari nanti. Itu akan mengakibatkan ketersediaan stok dunia CPO akan menurun. Nah, dengan demikian harga TBS petani kami akan terdongkrak. Ciri-ciri sudah nampak, rumusannya adalah supply and demand. Sepanjang supply itu berkurang dan demand tetap, katakan tetap saja, itu akar harga akan naik. Sehingga yang kita inginkan terbuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Nilai tambah ada di dalam negeri, nilai tambah ada di Indonesia. Yang itu berpuluh-puluh tahun tidak kita nikmati. Ini harus kita memaksa diri kita sendiri dan harus berani maju, nggak usah toleh kanan toleh kiri. Kami percaya dengan kebijakan Presiden dan juga Menteri dan Korporasi Gapki ini akan menjadi titik nol ya perbaikan daripada sawit Indonesia ketika adanya aturan-aturan main yang justru sebenarnya bagi kami ya merugikan mereka karena apa yang mereka minta itu cost. Dua negara produsen terbesar di dunia untuk komoditas minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannya, yakni Indonesia dan Malaysia, tampak memiliki pendekatan yang berbeda dalam respon kebijakan Uni Eropa soal aturan tentang impor produk bebas deforestasi. Dalam hal ini, Uni Eropa membatasi bahkan memberikan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit terhadap Indonesia dan Malaysia. Negeri jiran justru terkesan lebih agresif dalam memberikan tanggapan. Hal itu diantaranya tampak dari pernyataan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Fadilah Yusof pada 12 Januari 2023 lalu. Kala itu dia mengajak Indonesia untuk membendung kebijakan UI yang dinilai sebagai bentuk kampanye negatif dan diskriminatif terhadap CPO tersebut. Respon pemerintah Malaysia tersebut tergolong ekstrem lantaran berencana mengajak Indonesia untuk menyetop ekspor CPO ke UI. Respon serupa juga ditunjukkan oleh petani kelapa sawit dan karet Malaysia. Mereka dilaporkan telah mengajukan petisi ke Uni Eropa untuk memprotes aturan undang-undang anti-deforestasi tersebut. Petisi itu dikirimkan oleh para petani sawit dan karet kepada delegasi Uni Eropa di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka meminta para pemimpin Uni Eropa untuk meninjau peraturan deforestasi lantaran akan menimbulkan kerugian bagi para petani kecil. Menurut mereka, para petani di Malaysia telah berupaya memenuhi ketentuan yang ada di Malaysian Sustainable Palm Oil atau MSPO. Aturan itu dinilai mereka sudah cukup untuk menjamin aspek keberlanjutan dari produk sawit yang diproduksi Malaysia. Namun demikian, ajakan Malaysia tersebut rupanya direspon berbeda oleh pemerintah Indonesia. Dalam pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia pada 9 Februari 2023 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia tidak akan mengambil kebijakan penyetopan ekspor CPO ke Uni Eropa. Begitupun para petani sawit Indonesia yang tampak lebih memilih untuk berhati-hati dalam bersikap. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo, Gulat Marurung, mengaku bahwa perwakilan dari Persatuan Petani Malaysia atau PKPKM sudah mengajak petani Indonesia untuk bersama-sama mengirim petisi ke Uni Eropa. Dia pun menyatakan bahwa para petani sawit di Indonesia telah gerah dengan kebijakan Uni Eropa tersebut. Bahkan sejumlah forum petani sawit telah bersiap untuk turun ke jalan guna memprotes kebijakan UI.
Namun menurutnya, Apkasindo memilih jalur diplomasi sebagai langkah awal menentang anti-deforestasi tersebut. Meski tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang sesuai dengan harapan petani sawit, namun Apkasindo berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk merumuskan strategi dan merespons selanjutnya terhadap aturan baru Uni Eropa tersebut. Strategi yang dipilih Indonesia ini jelas bukan langkah mudah. Indonesia tidak perlu sampai terprovokasi ajakan Malaysia untuk bertindak ekstrem. Bagaimanapun Indonesia merupakan negara yang memproduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dilihat dari data dari United States Department of Agriculture atau USDA. Berdasarkan proyeksi yang diberikan USDA, produksi minyak kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia pada 2022-2023 berhasil mencapai angka 45,5 juta metrik ton atau MT. Melalui industri kelapa sawit, diketahui bahwa per tahun 2022, PDB nasional yang disumbangkan mencapai persentase 3,5% dan berhasil membuka lapangan kerja untuk 16 juta lebih pekerja. Sebagai salah satu komoditas yang dibutuhkan masyarakat nasional maupun internasional, sudah selayaknya Indonesia sebagai negara berdaulat berhak mengolah sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.